Ketua DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini sangatlah tidak tepat. Menurutnya, masyarakat baru saja berusaha bangkit setelah pandemi. Seharusnya pemerintah berempati dengan kebijakan yang mendorong upaya kebangkitan tersebut. Bukan sebaliknya, malah menaikkan harga BBM yang justru akan menghantam ekonomi masyarakat. Ketua DPRD Kota Bogor ini patut dijadikan contoh sebagai pejabat yang peka dengan penderitaan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tentunya keberpihakannya kepada rakyat. Jika kepada yang lain, artinya mereka kerja dengan buta. Sementara negara memberi gaji yang besar kepada mereka. Ketua DPR RI Puan Maharani harusnya malu karena pejabat-pejabat di daerah mempunyai pemikiran yang lebih pro rakyat. Karena ini adalah bentuk profesionalitas kerja bagi pejabat publik yang mewakili rakyat. Jika tidak mampu mengakomodir yang menjadi aspirasi rakyat, lebih baik dengan legowo melepaskan jabatan ini. Rakyat saat ini semakin menderita. Wajar banyak pejabat-pejabat di daerah seperti Bupati Garut dan Ketua DPRD Kota Bogor yang tidak sejalan dengan level atasnya yang di pusat karena mereka yang hampir bersentuhan langsung dengan rakyat yang di bawah. Rakyat harus lebih cerdas memilih, baik itu calon presiden, calon gubernur, calon bupati, dan calon legislatif. Jangan asal pilih, karena implikasinya akan kembali ke rakyat jika ada kinerja-kinerja buruk dari mereka yang dipilih. Aksi mahasiswa menolak harga BBM kembali menggeruduk gedung DPRD Kota Cimahi. Jalan DRA Julaha Karnita, Kamis 8 September 2022. Saling dorong terjadi antara mahasiswa dan polisi, juga sempat berlangsung aksi bakar ban dan keranda mayat. Gerakan Mahasiswa Cimahi, GMC, tiba di gedung DPRD Kota Cimahi setelah melakukan long march dari titik kumpul di Taman Kartini. Pada aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa bergantian berorasi sambil membakar ban dan keranda mayat. Massa kemudian merangsek masuk ke gedung DPRD Kota Cimahi saat hujan mulai mengguyur. Di pendopo DPRD, massa mahasiswa meminta masuk ke ruang pimpinan hingga ruang paripurna hingga dorong-dorongan tak terelakkan. Polisi pun memukul mundur massa aksi dan sempat terjadi ketegangan. Situasi mereda ketika mahasiswa menerima tawaran audiensi di ruang Komisi 4 DPRD Cimahi yang digelar secara tertutup. Lewat audiensi yang dilakukan dengan 4 perwakilan anggota dewan, mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang dibawa sekaligus mendasari aksi unjuk rasa yang digelar. Naiknya harga akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya. Demo menolak kenaikan harga BBM terus terjadi di berbagai daerah. Di Kota Cimahi, mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Cimahi berdemonstrasi mendatangi gedung DPRD Cimahi. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada DPRD Cimahi menolak kenaikan harga BBM yang sangat membebani kehidupan masyarakat, tidak hanya di Cimahi tapi di seluruh Indonesia. Pada aksinya, mahasiswa bergantian melakukan orasi, membakar ban dan membawa keranda mayat sebagai simbol matinya hak-hak rakyat. Mahasiswa juga menyoroti bansos sebagai penghibur dari kenaikan BBM. Adanya bansos ini justru tidak baik karena menjadikan mental meminta-minta dari masyarakat dan membentuk karakter ekonomi masyarakat yang tidak mandiri. Demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Di Jakarta, ribuan buruh dan mahasiswa berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Rakyat berdemonstrasi mengingatkan bahwa pemerintah kenaikan BBM ini akan semakin menambah penderitaan rakyat. Jika pemerintah masih tetap tidak peduli dengan demonstrasi penolakan BBM ini, maka pemerintah sudah betul-betul abai terhadap nasib rakyatnya dan hanya memikirkan kepentingan segelintir elit dan oligarki semata, dan ini harus dilawan.
di akhir masa jabatan pemerintah. Kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah harusnya menjadi momentum Puan Maharani menunjukkan keberpihakannya kepada uang cilik. Ketua DPR RI yang dijabat saat ini harusnya dijadikan peran yang strategis, sehingga Puan yang digadang-gadang jadi Capres 2024 bisa memberikan impresi kepada masyarakat di akhir masa jabatannya. Puan disarankan menggunakan hak interpelasi hingga hak angket menolak kenaikan BBM. Posisi Puan sebagai Ketua DPR RI sangat layak untuk memotori gerakan tolak kenaikan BBM. Politisi PDIP itu bisa menggunakan hak-hak DPR secara konstitusional, yaitu dengan melakukan hak interpelasi, hak angket, bahkan hak menyatakan pendapat terkait naiknya harga BBM. Harusnya ini dijadikan momentum dengan mengambil barisan bersama-sama dengan mahasiswa, buruh dan masyarakat untuk memimpin aksi menolak kenaikan harga BBM. DPR seharusnya menjadi perwujudan aspirasi rakyat, tapi kiprahnya saat ini seperti melegitimasi pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Dan ini tentunya akan berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi dan partai-partai yang mendukung kebijakan ini. Memang aneh posisi DPR saat ini. Apakah benar-benar mewakili rakyat menjadi pertanyaan publik? Bagaimana tidak, banyak undang-undang yang dibuat tidak melibatkan publik sebagaimana mestinya, dan undang-undang tersebut malah ditentang mayoritas publik. Banyak kebijakan-kebijakan presiden yang ditolak rakyat, tapi DPR seolah-olah menjadi bumper pemerintah, bukan yang memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut. Seperti halnya kenaikan BBM ini, saat rakyat resah dan protes, DPR malah merayakan ulang tahun sang ketua. Bagaimana mungkin publik bisa menaruh harapan ke institusi ini jika tidak sinkron dengan aspirasi publik? Tidak heran jika saat ini publik menilai bahwa sebagian besar DPR saat ini bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan para oligarki. Sebut saja Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Omnibus Law, dan lain-lain yang serba kilat tanpa melibatkan aspirasi publik secara luas. Publik sudah putus harapan dengan DPR. Akhirnya menggunakan petisi online dan surat terbuka sebagai pilihan terakhir dari aspirasinya bisa didengar. Itu pun bagaikan anjing menggonggong kapilah berlalu. Narasi sebagus dan sekuat apapun, karena ada kepentingan lain dari pemerintah, menjadikannya protes publik ini dianggap angin lalu. Jika kondisi seperti ini, negara sudah menyia-nyiakan triliunan anggaran untuk pemilu karena orang-orang yang terpilih tidak bekerja untuk rakyat, tapi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Menteri BUMN Erick Thohir menilai penyertaan modal negara ke BUMN yang disetujui pemerintah masih kurang. Pasalnya, Kementerian Keuangan hanya menyetujui anggaran PMN sebesar 41,31 triliun rupiah dari yang diajukan sebesar 67,82 triliun rupiah. Menurut Erick, dukungan PMN sangat penting untuk langsung program pemerintah yang digarap oleh BUMN. Misalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang memerlukan dana besar untuk kelangsungan pembangunan. Meski demikian, mantan bos klub Inter Milan ini bakal mencari pendanaan lain untuk bisa menjalankan penugasan dari pemerintah. Salah satunya, Erick akan menggunakan dana cadangan investasi BUMN buat modal kerja. Erick memaparkan BUMN yang disetujui mendapatkan PMN diantaranya PT Hutama Karya sebesar 28,9 triliun rupiah. Selanjutnya, PT PLN sebesar 10 triliun rupiah. Devenai sebesar 1,75 triliun rupiah. Dan Airnav Indonesia mendapat PMN sebesar 660 miliar rupiah. Sungguh malang nasib masyarakat Indonesia. Pasca kenaikan BBM yang memukul ekonomi masyarakat,
Tapi justru Kementerian BUMN menerima tambahan suntik modal dari pemerintah sebesar 41,31 triliun. Itu pun masih kurang, kata Menteri BUMN Erick Thohir. Benar-benar memuakkan. Di tengah situasi dan kondisi masyarakat yang sedang sulit saat ini, BUMN justru bancakan anggaran baik untuk proyek-proyek maupun untuk menaikkan gaji pegawainya. Kita lihat saat ini pemerintah sudah tidak memiliki empati kepada penderitaan rakyat. Seperti diketahui bahwa Kementerian BUMN mendapatkan PMN, penanaman modal penyertaan modal negara sebesar 41,31 triliun. Dan menurut Menteri BUMN Erick Thohir, dana tersebut masih kurang dibandingkan yang diajukan Kementerian BUMN, yaitu sebesar 67,82 triliun. BUMN kita selama ini mengalami rugi besar-besaran, apalagi APBN banyak digunakan untuk terus menyuapi BUMN ini. Padahal fungsi BUMN adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi yang terjadi, BUMN ini justru membangkrutkan negara dan menyengsarakan masyarakat. DPR harus panggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjelaskan pengelolaan BUMN selama ini. Karena BUMN ini telah menjadi penghisap anggaran negara yang harusnya bisa digunakan untuk program-program kesejahteraan bagi masyarakat. Proyek-proyek dari BUMN ini hanya menguntungkan segelintir oligarki kekuasaan dan oligarki ekonomi yang sudah sangat mencengkram kuat negara kita. Jika BUMN ini justru beradaannya menyengsarakan rakyat, apakah masih perlu ada BUMN? Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak pada Sabtu lalu. Hal ini dinilai lebih kental berbisnis dengan rakyatnya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia, Kamis malam. Menurut Deddy, sikap tidak konsisten pemerintah nampak karena saat ekonomi membaik dan sanggup membangun ibu kota negara baru. Tetapi dalam hal subsidi BBM, pemerintah mengeluh terbebani. Deddy menilai pemerintah dalam mengelola APBN. Dalam pandangan Deddy, rakyat sulit percaya dengan argumentasi yang tidak konsisten itu. Untuk kembali meyakinkan masyarakat, Deddy menyarankan pemerintah melakukan evaluasi rencana dana yang dihabiskan di APBN. Dia juga berpendapat bahwa membatalkan kereta cepat jelas mubazir karena progres sudah lebih dari setengah jalan. Yang masih mungkin mengurungkan pembangunan IKN. Memang kalau dicermati kebijakan pemerintah ini tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, secara jor-joran membangun infrastruktur yang membebani negara secara masif, tapi minim benefit seperti IKN dan kereta api cepat. Tapi di sisi lain, untuk hal yang terkait dengan nasib rakyat seperti soal BBM ini, pemerintah mengeluh tentang beban APBN yang ditanggung untuk memenuhi subsidi. Publik menilai pemimpin saat ini tidak mempunyai kapasitas leadership yang cukup baik. Betapa tidak, pemerintah saat ini seperti tidak bisa memilah-milah mana kebijakan yang penting dan mendesak yang seharusnya jadi prioritas pertama. Yang penting tapi tidak mendesak harusnya jadi prioritas kedua. Dan selanjutnya serta yang tidak penting dan tidak mendesak yang semestinya tidak perlu dijadikan prioritas. Kenaikan BBM dibandingkan dengan pembangunan IKN, tentunya publik tahu mana yang lebih penting dan mendesak. Mumpung dampak yang ditimbulkan belum begitu jauh, maka kenaikan BBM ini harus dibatalkan. Kembalikan ke harga semula, dan masyarakat pun jangan aji mumpung. Jika pemerintah sudah menurunkan kembali harga BBM, maka harga-harga lain juga yang terkena imbasnya semestinya dikembalikan ke harga semula. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan gaji karyawan perusahaan pelat merah akan naik. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Terkait besaran kenaikan gaji karyawan BUMN,
Erick menyerahkannya pada kebijakan masing-masing manajemen. Kenaikan upah itu sebenarnya mengikuti inflasi sehingga dilakukan penyesuaian. Dalam kondisi inflasi atau penyesuaian harga BBM, lanjut Erick, BUMN dan perusahaan swasta seyogianya melakukan penyesuaian upah, lantaran kondisi itu mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM disebut membuat penentuan besaran upah minimum untuk tahun 2023 akan lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin mengatakan inflasi sudah pasti akan terkerek naik pasca dinaikannya harga BBM. Kondisi itu akan membuat stagflasi benar-benar menjadi ancaman, khususnya di tengah bayang-bayang resesi pada perekonomian di negara-negara besar. Selama 2022, buruh sudah terbebani dengan tingginya laju tekanan inflasi yang membuat BBM pengeluaran mengalami peningkatan. Buruh berharap ada kenaikan upah yang signifikan untuk bisa menutupi pengeluaran tersebut. Pasca kenaikan harga BBM, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan gaji karyawan BUMN akan naik. Bahkan di tengah BUMN banyak yang merugi, bahkan yang akan kolaps. Pernyataan kenaikan gaji pegawai BUMN oleh Erick Thohir di tengah kondisi masyarakat yang menjerit akibat kenaikan harga BBM adalah satu tindakan yang tidak bermoral dan sama sekali tidak memiliki empati pada penderitaan rakyat. Di saat masyarakat yang semakin menderita akibat kenaikan harga BBM ini, para pegawai perusahaan negara justru akan dinaikkan gajinya. Padahal gaji mereka saat ini pun sudah tinggi. Lalu di mana rasa keadilannya? Akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pasti akan terjadi inflasi. Dan kemudian yang terjadi adalah stagflasi. Apalagi ditambah dengan situasi global yang terjadi hiperinflasi dan resesi akibat perang Ukraina-Rusia. Di mana Eropa bergejolak akibat di stopnya gas Nord Stream dari Rusia ke negara-negara Eropa yang membuat harga-harga di Eropa melambung dan industri bergejolak hebat. Keputusan Indonesia menaikkan harga BBM di tengah harga minyak dunia turun dipertanyakan banyak pihak. Keputusan menaikkan harga BBM tersebut memicu multiplier efek terhadap kenaikan berbagai komoditas lain. Parlemen seolah tuli dan bisu menyuarakan suara aspirasi masyarakat. Demonstrasi buruh dan mahasiswa terjadi di berbagai tempat di tanah air, menuntut harga BBM bersubsidi diturunkan kembali harganya karena masyarakat sangat terdampak akibat kenaikan BBM bersubsidi ini. Lalu, di tengah gejolak kenaikan harga BBM ini, Erick Thohir menyampaikan pegawai BUMN akan dinaikkan gajinya. Sungguh tindakan yang tidak empati, tidak bermoral, ibarat menari di atas penderitaan orang lain. BUMN yang lebih banyak menyedot keuangan negara dari BUMN daripada menyetor keuntungan ke negara, tiba-tiba gajinya dinaikkan di saat kondisi masyarakat sedang sekarat. Benar-benar tindakan yang buruk dan tidak mempunyai rasa empati atas penderitaan rakyat banyak. BUMN ini harus sadar keberadaan mereka harusnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan karyawan, direksi dan komisarisnya saja, dan tidak peduli jika negara harus bangkrut dan masyarakat menderita sekalipun. Ketua DPRD Kota Bogor menegaskan bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini sangatlah tidak tepat. Menurutnya, masyarakat baru saja berusaha bangkit setelah pandemi. Seharusnya pemerintah berempati dengan kebijakan yang mendorong upaya kebangkitan tersebut. Bukan sebaliknya, malah menaikkan harga BBM yang justru akan menghantam ekonomi masyarakat. Ketua DPRD Kota Bogor ini patut dijadikan contoh sebagai pejabat yang peka dengan penderitaan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tentunya keberpihakannya kepada rakyat. Jika kepada yang lain, artinya mereka kerja dengan buta.
sementara negara memberi gaji yang besar kepada mereka. Ketua DPR RI Puan Maharani harusnya malu karena pejabat-pejabat di daerah mempunyai pemikiran yang lebih pro rakyat, karena ini adalah bentuk profesionalitas kerja bagi pejabat publik yang mewakili rakyat. Jika tidak mampu mengakomodir yang menjadi aspirasi rakyat, lebih baik dengan legowo melepaskan jabatan ini. Rakyat saat ini semakin menderita. Wajar banyak pejabat-pejabat di daerah seperti Bupati Garut dan Ketua DPRD Kota Bogor yang tidak sejalan dengan level atasnya yang di pusat, karena mereka yang hampir bersentuhan langsung dengan rakyat yang di bawah. Rakyat harus lebih cerdas memilih, baik itu calon presiden, calon gubernur, calon bupati, dan calon legislatif. Jangan asal pilih, karena implikasinya akan kembali ke rakyat jika ada kinerja-kinerja buruk dari mereka yang dipilih. Aksi mahasiswa menolak harga BBM kembali menggeruduk gedung DPRD Kota Cimahi. Jalan DRA Julaha Karnita, Kamis 8 September 2022. Saling dorong terjadi antara mahasiswa dan polisi, juga sempat berlangsung aksi bakar ban dan keranda mayat. Gerakan Mahasiswa Cimahi, GMC, tiba di gedung DPRD Kota Cimahi setelah melakukan long march dari titik kumpul di Taman Kartini. Pada aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa bergantian berorasi sambil membakar ban dan keranda mayat. Massa kemudian merangsek masuk ke gedung DPRD Kota Cimahi saat hujan mulai mengguyur. Di pendopo DPRD, massa mahasiswa meminta masuk ke ruang pimpinan hingga ruang paripurna hingga dorong-dorongan tak terelakkan. Polisi pun memukul mundur massa aksi dan sempat terjadi ketegangan. Situasi mereda ketika mahasiswa menerima tawaran audiensi di ruang Komisi 4 DPRD Cimahi yang digelar secara tertutup. Lewat audiensi yang dilakukan dengan 4 perwakilan anggota dewan, mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang dibawa sekaligus mendasari aksi unjuk rasa yang digelar. Naiknya harga akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya. Demo menolak kenaikan harga BBM terus terjadi di berbagai daerah. Di Kota Cimahi, mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Cimahi berdemonstrasi mendatangi gedung DPRD Cimahi. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada DPRD Cimahi menolak kenaikan harga BBM yang sangat membebani kehidupan masyarakat, tidak hanya di Cimahi tapi di seluruh Indonesia. Pada aksinya, mahasiswa bergantian melakukan orasi, membakar ban dan membawa keranda mayat sebagai simbol matinya hak-hak rakyat. Mahasiswa juga menyoroti bansos sebagai penghibur dari kenaikan BBM. Adanya bansos ini justru tidak baik karena menjadikan mental meminta-minta dari masyarakat dan membentuk karakter ekonomi masyarakat yang tidak mandiri. Demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Di Jakarta, ribuan buruh dan mahasiswa berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Rakyat berdemonstrasi mengingatkan bahwa pemerintah kenaikan BBM ini akan semakin menambah penderitaan rakyat. Jika pemerintah masih tetap tidak peduli dengan demonstrasi penolakan BBM ini, maka pemerintah sudah betul-betul abai terhadap nasib rakyatnya dan hanya memikirkan kepentingan segelintir elit dan oligarki semata, dan ini harus dilawan. Di akhir masa jabatan pemerintah, kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah harusnya menjadi momentum Puan Maharani menunjukkan keberpihakannya kepada uang cilik. Ketua DPR RI yang dijabat saat ini harusnya dijadikan peran yang strategis, sehingga Puan yang digadang-gadang jadi Capres 2024 bisa memberikan impresi kepada masyarakat di akhir masa jabatannya. Puan disarankan menggunakan hak interpelasi hingga hak angket menolak kenaikan BBM. Posisi Puan sebagai Ketua DPR RI sangat layak untuk memotori gerakan tolak kenaikan BBM. Politisi PDIP itu bisa menggunakan hak-hak DPR secara konstitusional, yaitu dengan melakukan hak interpelasi,
hak angket, bahkan hak menyatakan pendapat terkait naiknya harga BBM. Harusnya ini dijadikan momentum dengan mengambil barisan bersama-sama dengan mahasiswa, buruh dan masyarakat untuk memimpin aksi menolak kenaikan harga BBM. DPR seharusnya menjadi perwujudan aspirasi rakyat, tapi kiprahnya saat ini seperti melegitimasi pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Dan ini tentunya akan berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi dan partai-partai yang mendukung kebijakan ini. Memang aneh posisi DPR saat ini. Apakah benar-benar mewakili rakyat menjadi pertanyaan publik? Bagaimana tidak, banyak undang-undang yang dibuat tidak melibatkan publik sebagaimana mestinya, dan undang-undang tersebut malah ditentang mayoritas publik. Banyak kebijakan-kebijakan presiden yang ditolak rakyat, tapi DPR seolah-olah menjadi bumper pemerintah, bukan yang memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut. Seperti halnya kenaikan BBM ini, saat rakyat resah dan protes, DPR malah merayakan ulang tahun sang ketua. Bagaimana mungkin publik bisa menaruh harapan ke institusi ini jika tidak sinkron dengan aspirasi publik? Tidak heran jika saat ini publik menilai bahwa sebagian besar DPR saat ini bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan para oligarki. Sebut saja Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Omnibus Law, dan lain-lain yang serba kilat tanpa melibatkan aspirasi publik secara luas. Publik sudah putus harapan dengan DPR. Akhirnya menggunakan petisi online dan surat terbuka sebagai pilihan terakhir dari aspirasinya bisa didengar. Itu pun bagaikan anjing menggonggong kapilah berlalu. Narasi sebagus dan sekuat apapun, karena ada kepentingan lain dari pemerintah, menjadikannya protes publik ini dianggap angin lalu. Jika kondisi seperti ini, negara sudah menyia-nyiakan triliunan anggaran untuk pemilu karena orang-orang yang terpilih tidak bekerja untuk rakyat, tapi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Menteri BUMN Erick Thohir menilai penyertaan modal negara ke BUMN yang disetujui pemerintah masih kurang. Pasalnya, Kementerian Keuangan hanya menyetujui anggaran PMN sebesar 41,31 triliun rupiah dari yang diajukan sebesar 67,82 triliun rupiah. Menurut Erick, dukungan PMN sangat penting untuk langsung program pemerintah yang digarap oleh BUMN. Misalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang memerlukan dana besar untuk kelangsungan pembangunan. Meski demikian, mantan bos klub Inter Milan ini bakal mencari pendanaan lain untuk bisa menjalankan penugasan dari pemerintah. Salah satunya, Erick akan menggunakan dana cadangan investasi BUMN buat modal kerja. Erick memaparkan BUMN yang disetujui mendapatkan PMN diantaranya PT Hutama Karya sebesar 28,9 triliun rupiah. Selanjutnya, PT PLN sebesar 10 triliun rupiah. Defen ID sebesar 1,75 triliun rupiah. Dan Airnav Indonesia mendapat PMN sebesar 660 miliar rupiah. Sungguh malang nasib masyarakat Indonesia. Pasca kenaikan BBM yang memukul ekonomi masyarakat, tapi justru Kementerian BUMN menerima tambahan suntik modal dari pemerintah sebesar 41,31 triliun. Itu pun masih kurang, kata Menteri BUMN Erick Thohir. Benar-benar memuakkan. Di tengah situasi dan kondisi masyarakat yang sedang sulit saat ini, BUMN justru bancakan anggaran baik untuk proyek-proyek maupun untuk menaikkan gaji pegawainya. Kita lihat saat ini pemerintah sudah tidak memiliki empati kepada penderitaan rakyat. Seperti diketahui bahwa Kementerian BUMN mendapatkan PMN, penanaman modal penyertaan modal negara sebesar 41,31 triliun. Dan menurut Menteri BUMN Erick Thohir,
dana tersebut masih kurang dibandingkan yang diajukan Kementerian BUMN, yaitu sebesar 67,82 triliun. BUMN kita selama ini mengalami rugi besar-besaran, apalagi APBN banyak digunakan untuk terus menyuapi BUMN ini. Padahal fungsi BUMN adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi yang terjadi, BUMN ini justru membangkrutkan negara dan menyengsarakan masyarakat. DPR harus panggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjelaskan pengelolaan BUMN selama ini. Karena BUMN ini telah menjadi penghisap anggaran negara yang harusnya bisa digunakan untuk program-program kesejahteraan bagi masyarakat. Proyek-proyek dari BUMN ini hanya menguntungkan segelintir oligarki kekuasaan dan oligarki ekonomi yang sudah sangat mencengkram kuat negara kita. Jika BUMN ini justru beradaannya menyengsarakan rakyat, apakah masih perlu ada BUMN? Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak pada Sabtu lalu. Hal ini dinilai lebih kental berbisnis dengan rakyatnya. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia, Kamis malam. Menurut Deddy, sikap tidak konsisten pemerintah nampak karena saat ekonomi membaik dan sanggup membangun ibu kota negara baru. Tetapi dalam hal subsidi BBM, pemerintah mengeluh terbebani. Deddy menilai pemerintah dalam mengelola APBN. Dalam pandangan Deddy, rakyat sulit percaya dengan argumentasi yang tidak konsisten itu. Untuk kembali meyakinkan masyarakat, Deddy menyarankan pemerintah melakukan evaluasi rencana dana yang dihabiskan di APBN. Dia juga berpendapat bahwa membatalkan kereta cepat jelas mubazir karena progres sudah lebih dari setengah jalan. Yang masih mungkin mengurungkan pembangunan IKN. Memang kalau dicermati kebijakan pemerintah ini tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, secara jor-joran membangun infrastruktur yang membebani negara secara masif, tapi minim benefit seperti IKN dan kereta api cepat. Tapi di sisi lain, untuk hal yang terkait dengan nasib rakyat seperti soal BBM ini, pemerintah mengeluh tentang beban APBN yang ditanggung untuk memenuhi subsidi. Publik menilai pemimpin saat ini tidak mempunyai kapasitas leadership yang cukup baik. Betapa tidak, pemerintah saat ini seperti tidak bisa memilah-milah mana kebijakan yang penting dan mendesak yang seharusnya jadi prioritas pertama. Yang penting tapi tidak mendesak harusnya jadi prioritas kedua. Dan selanjutnya serta yang tidak penting dan tidak mendesak yang semestinya tidak perlu dijadikan prioritas. Kenaikan BBM dibandingkan dengan pembangunan IKN, tentunya publik tahu mana yang lebih penting dan mendesak. Mumpung dampak yang ditimbulkan belum begitu jauh, maka kenaikan BBM ini harus dibatalkan. Kembalikan ke harga semula, dan masyarakat pun jangan aji mumpung. Jika pemerintah sudah menurunkan kembali harga BBM, maka harga-harga lain juga yang terkena imbasnya semestinya dikembalikan ke harga semula. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir memastikan gaji karyawan perusahaan pelat merah akan naik. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Terkait besaran kenaikan gaji karyawan BUMN, Erick menyerahkannya pada kebijakan masing-masing manajemen. Kenaikan upah itu sebenarnya mengikuti inflasi sehingga dilakukan penyesuaian. Dalam kondisi inflasi atau penyesuaian harga BBM, lanjut Erick, BUMN dan perusahaan swasta seyogyanya melakukan penyesuaian upah, lantaran kondisi itu mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM disebut membuat penentuan besaran upah minimum untuk tahun 2023 akan lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Pengamat ekonomi, Gunawan Benjamin mengatakan inflasi sudah pasti akan terkerek naik pasca dinaikannya harga BBM.
Kondisi itu akan membuat stagflasi benar-benar menjadi ancaman, khususnya di tengah bayang-bayang resesi pada perekonomian di negara-negara besar. Selama 2022, buruh sudah terbebani dengan tingginya laju tekanan inflasi yang membuat BBM pengeluaran mengalami peningkatan. Buruh berharap ada kenaikan upah yang signifikan untuk bisa menutupi pengeluaran tersebut. Pasca kenaikan harga BBM, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan gaji karyawan BUMN akan naik. Bahkan di tengah BUMN banyak yang merugi, bahkan yang akan kolaps. Pernyataan kenaikan gaji pegawai BUMN oleh Erick Thohir di tengah kondisi masyarakat yang menjerit akibat kenaikan harga BBM adalah satu tindakan yang tidak bermoral dan sama sekali tidak memiliki empati pada penderitaan rakyat. Di saat masyarakat yang semakin menderita akibat kenaikan harga BBM ini, para pegawai perusahaan negara justru akan dinaikkan gajinya. Padahal gaji mereka saat ini pun sudah tinggi. Lalu di mana rasa keadilannya? Akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini, pasti akan terjadi inflasi. Dan kemudian yang terjadi adalah stagflasi. Apalagi ditambah dengan situasi global yang terjadi hiperinflasi dan resesi akibat perang Ukraina-Rusia, di mana Eropa bergejolak akibat di stopnya gas Nord Stream dari Rusia ke negara-negara Eropa yang membuat harga-harga di Eropa melambung dan industri bergejolak hebat. Keputusan Indonesia menaikkan harga BBM di tengah harga minyak dunia turun dipertanyakan banyak pihak. Keputusan menaikkan harga BBM tersebut memicu multiplier effect terhadap kenaikan berbagai komoditas lain. Parlemen seolah tuli dan bisu menyuarakan suara aspirasi masyarakat. Demonstrasi buruh dan mahasiswa terjadi di berbagai tempat di tanah air, menuntut harga BBM bersubsidi diturunkan kembali harganya karena masyarakat sangat terdampak akibat kenaikan BBM bersubsidi ini. Lalu, di tengah gejolak kenaikan harga BBM ini, Erick Thohir menyampaikan pegawai BUMN akan dinaikkan gajinya. Sungguh tindakan yang tidak empati, tidak bermoral, ibarat menari di atas penderitaan orang lain. BUMN yang lebih banyak menyedot keuangan negara dari BUMN daripada menyetor keuntungan ke negara, tiba-tiba gajinya dinaikkan di saat kondisi masyarakat sedang sekarat. Benar-benar tindakan yang buruk dan tidak mempunyai rasa empati atas penderitaan rakyat banyak. BUMN ini harus sadar keberadaan mereka harusnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan karyawan, direksi dan komisarisnya saja, dan tidak peduli jika negara harus bangkrut dan masyarakat menderita sekalipun.